PNN Cilacap serta hadirin yang kami hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba Desa Bangunreja hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 dimulai. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Bangunreja. Yang terhormat Bapak Sugiono, disilakan. Yang terhormat narasumber dari Cilacap dari Dinas BNN, yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang hormati dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa dan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu berkumpul bersama di sini majelis dalam rangka sosialisasi penyuluhan pencegahan narkoba. Mudah-mudahan dengan acara penyuluhan ini tentunya berjalan dengan lancar dan tidak suatu apapun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat serta salam kita akan menuju kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan besok di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya yang pertama ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibu sekalian yang berkenan hadir menghadiri undangan dari kami untuk mengikuti acara di sore hari ini. Tentunya dengan tema penyuluhan terkait dengan pencegahan narkoba pada posisinya di wilayah kita maupun di negara kita terkait dengan narkoba sekarang lagi marak-maraknya. Maka dari itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengawasi dengan anak-anak kita bahwa terkait dengan narkoba ini tentunya akan merugikan diri sendiri. Maka dari itu marilah kita jaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus di kalangan anak-anak yang tidak kita harapkan. Tentunya mungkin itu yang saya sampaikan di waktu yang sangat singkat, saya tidak bisa bicara panjang lebar. Intinya marilah kita jaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus dengan narkoba. Siap makatan yang saya kedua turakan saya bilang Allah lo segi pamunten lahiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap yang terhormat Bapak Joko Aji Wibowo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sugiono selaku Kepala Desa Bangunreja Kecamatan Kedungreja beserta jajaran pemerintah Desa Bangunreja. Yang kami hormati para alim, ulama, sesepuh binesepuh, aji sepuh ingkang kawula ugemi pitutur petuaipun,
yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, warga desa Bangun Reja yang telah hadir dalam acara yang bahagia dan mulia ini, dan semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mohon izin, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap, saya Joko Aji beserta rekan saya Pak Niko, kami dari tim Dayamas atau ibaratnya Binmas ya, di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan kali ini, tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kami ingin sedikit memberikan informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Sebagai poin yang pertama, bahwasanya permasalahan narkoba ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah kita. Oleh karena itu masuk dalam program Astacita Bapak Presiden, yaitu Astacita yang ke-7 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Di sini kemarin tanggal 2 Juli tahun 2025 telah dilakukan workshop P4DN, yaitu workshop tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di pendopo kabupaten yang diikuti oleh seluruh perwakilan desa sekabupaten Cilacap. Ini penting karena apa? Permasalahan narkoba ini apabila Bapak Ibu tidak memperhatikan, tidak memahami, nantinya apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan narkoba, yang rugi adalah keluarganya, lingkungan, masyarakat sekitar, dan desanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami menghimbau kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sekalian, mari kita bentengi diri kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin dari ibu-ibu sudah tahu narkoba itu apa gitu ya. Tahu ya Bu? Belum? Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jadi itu berkaitan dengan apakah bentuknya seperti obat-obatan atau pil-pilan atau seperti serbuk, seperti cairan tertentu yang dihirup seperti cairan liquid, vape atau vape. Sekarang bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Tidak bisa ditentukan harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Bentuknya macam-macam. Jika ada orang yang mengkonsumsi itu kok ketagihan, berarti ada indikasi ada zat adiktif, zat yang membuat kita candu pengen pakai terus. Ini perlu curiga. Kalau ada orang kok pengennya ngisep liquid vape terus terus ketawa-ketawa sendiri, atau tiba-tiba kok langsung gereng seolah semangat, lama-kelamaan pengennya itu terus, gampang emosian, agresif, senggol bacok. Ini curiga. Jangan-jangan dia telah terpapar oleh narkoba. Karena apa? Percuma pemerintah negara kita, bangsa kita sudah diinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, beasiswa, sekolah gratis, apabila generasinya terpapar narkoba, semua akan rusak. Sebagai bukti sejarah, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah yang sudah ada, bangsa hancur gara-gara narkoba adalah Cina. Cina hancur waktu itu tahun 1800 sekian oleh Inggris gara-gara apa? Candu, morfin atau narkoba. Jadi waktu itu Inggris ingin menjajah Cina tidak mudah karena bangsanya dikenal sebagai bangsa yang solid, bangsa yang etos kerjanya tinggi, disiplin, pemerintah dan rakyatnya kompak. Tetapi akhirnya dimanipulasi oleh Inggris. Nih, saya kasih obat yang membuat kamu menjadi semangat, pandangannya jernih, dan lain sebagainya. Ternyata obat itu adalah candu atau narkoba yang membuat kita otak menjadi tergantung, nggak bisa fokus dalam bekerja.
pemerintahnya pengennya nyandu terus, udah nggak mikirin rakyatnya, akhirnya korupsi. Hartanya habis buat beli narkoba, korupsi. Rakyatnya juga demikian, males kerja, nggak fokus dengan pekerjaannya, pengennya instan, duitnya habis untuk beli narkoba, akhirnya nyuri. Nah, narkoba dan judi itu sama, termasuk judul, membuat otak kita menjadi rusak, pengennya apa-apa instan, tidak mau berproses. Nggih, Bapak Ibu? Jadi kalau di rumah tiba-tiba, naudzubillah min dzalik, ya ini hanya contoh saja, menemukan ada plastik kecil, klip-klipan, bentuknya ada pil, tablet, ini anak nggak pernah berobat ke dokter, kok ada pil-pilan warna kuning kecil-kecil. Tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat, atau tanyakan kepada perangkat desanya, atau langsung nge-DM media sosial BNN. Ditanya ini obat apa lah, perlu dikonfirmasikan. Takutnya dia beli obat psikiater tahu Bapak Ibu? Nopo niku? Stres katanya. Orang yang ngobati orang stres. Iya nih. Jadi obat psikiater yang harusnya untuk orang stres diberikan kepada orang normal, akhirnya mereka menjadi apa? Stres. Ini sebenarnya obat ini tidak dijual secara bebas. Jadi harus dengan resep dari dokter spesialis jiwa. Dokter umum saja tidak boleh meresepkan. Kok tiba-tiba ini gampang didapatkan? Berarti apa? Ilegal jual belinya, dan itu melanggar hukum. Atus niku, ini tidak boleh didiamkan, tetapi harus ditindaklanjuti. Kenapa? Dari hal yang sepele, apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menggunung, dan akhirnya apa? Semua rusak, warganya rusak, pada ngoplotok, pada narkobaan tok, nggak fokus kerja, akhirnya apa? Duitnya didapat dari jual beli narkoba, rusak semua. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami berharap kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan adik-adik sekalian, mari kita mulai peduli dari hal yang terkecil. Sebagai contoh, ibu peduli sama bapaknya, Pak kondur, damelaken wedang nggih, damelaken. Itu hal yang terkecil dari mengurangi kesetresan, kecapean seorang suami setelah bekerja, daripada melampiaskan hal-hal yang tidak baik di luar. Begitu juga anaknya ditanya, walaupun sekolah katanya sekarang gratis, jangan lepas tangan Bapak Ibu. Anak-anaknya harus dipantau di sekolah, tadi ngapain saja, teman permainannya siapa saja, itu Bapak Ibu harus tahu. Yang sekarang miris adalah dengan adanya sekolah gratis, seolah orang tua sudah lepas tangan. Nggih napa nggih? Nah, ini yang salah. Banyak akhirnya anak-anak muda terpapar oleh handphone, smartphone. Di situ banyak akses yang positif ataupun negatif, yang harusnya tidak bisa menonton hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, pornografi, termasuk obat-obat terlarang, narkotika dan lain sebagainya. Mereka gampang akses, dan akhirnya ketemuan dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal di dunia nyata, tapi kenalnya di dunia maya. Banyak ibu kami menangani anak-anak sekolah karena orang tuanya tidak peduli anaknya sekolah apa enggak, yang penting setiap pagi keluar sekolah cuma bawa buku satu atau tas isinya nggak ada isinya. Ternyata di sekolahan ada temennya bawa obat terlarang, nggak tahu dapatnya dari mana, ngobrol di kantin pas jam sekolah, jam kelas, tidur, pulang, malam begadang sampai pagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai sekarang kita harus bisa disiplin, jangan sampai kita dibodohi oleh bangsa lain. Sebagai contoh, Cina, Tiongkok, dia yang membuat aplikasi TikTok, dia yang membuat HP Xiaomi, Redmi, tetapi di negaranya dia, untuk akses TikTok saja anak-anak kecil itu tidak diperbolehkan, dibatasi dalam penggunaan internet. Lah di kita anak-anak kecil udah terpapar joget-joget,
TikTokan dan sebagainya, area pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini harus kita batasi. Tetapi di Cina malah apa? Anak-anak mudanya sudah dididik dengan kedisiplinan dari bangun tidur ke tidur lagi, mereka sudah jadwalkan. Sampai di sekolah itu ada sekolah yang tidur siang, nanti aktivitas kembali dan sebagainya. Lah kita kalau lama-kelamaan hanya menjadi penonton, kita hanya dibodohi. Berapa puluh tahun ke depan kita harusnya menjadi Indonesia emas, malah menjadi Indonesia cemas. Bapak Ibu perlu ketahui, dari hasil penelitian Indonesia itu diprediksi dimulai tahun 2025 ini, puncaknya nanti di 2045 akan mengalami namanya generasi emas, yaitu generasi mudanya lebih banyak dibanding generasi tuanya. Kalau bisa dipersiapkan menjadi generasi yang unggul, produktif, berbudi pekerti luhur, bisa menjadi bangsa yang maju, yang unggul. Tetapi kalau mulai sekarang dijor-jorkan oleh internet, HP, judul, itu ada loh judul Bapak Ibu, jangan anggap remeh ya. Ada tetangga saya, anggota, saya nggak bilang anggota apa itu ya, anggota sampai pisah dengan istrinya, masih muda, anaknya masih kecil. Dibilangin sama istrinya, kon mandek dolanan judul, angel ngeyel, akhirnya apa? Pisah. Utang istri lanang nanti akeh, padahal dia seorang aparat penegak hukum loh. Ada yang sampai dibakar istrinya yang sesama anggota juga, saking gedeknya, gaji 13-nya dipakai buat judul, dibakar, itu pernah kan? Terus ada juga anggota dari lain lagi, stres, banyakan hutang gara-gara judul, akhirnya bunuh diri. Padahal mereka yang sudah pasti pekerjaan dan gajinya aja dimanipulasi oleh judul. Karena apa? Judul, narkoba, seks bebas itu sama-sama bisa bikin kita candu, otak kita jadi rusak. Nah, makanya semoga di Desa Bangunreja ini semua masyarakatnya bisa nyengkuyung bareng dalam hal-hal yang baik dan positif, serta apa? Memerangi hal-hal yang tidak baik. Judi, judul, seks bebas, dan narkobaan. Siap ibu-ibu? Oke. Karena ini perlu untuk perhatian bersama. Saya mengisi baik itu di masyarakat, di sekolah, ada mereka yang terjebak dalam pengaruh negatif narkoba, judul, nggak tahu dampak buruknya, makanya mereka mencoba-coba itu. Tetapi setelah Bapak Ibu tahu, diharapkan jangan sampai mencoba. Sekali mencoba udah ketagihan, susah lepasnya, otak kita yang dimainkan. Yang kecanduan judul, duh gimana caranya men aku isa gacor apa? Jackpot. Modalnya balik mening. Balik itu dimainkan doang, menang sekali, kalahnya beberapa kali. Utang mening, masang mening, semalaman nggak tidur, stres akhirnya. Gitu. Begitu juga dengan narkoba, bangun tidur yang dicari narkoba. Gimana caranya saya bisa dapat uang untuk beli narkoba? Nyolong punya orang rumah, nyolong punya orang sekitar, akhirnya berani ngerampok, bunuh dan lain sebagainya hanya untuk dapat uang beli narkoba. Nah ini jangan anggap remeh. Kalau ada orang yang sudah terpapar narkoba, lebih baik diajak baik-baik untuk berhenti. Jangan sampai dia akan mempengaruhi yang lainnya. Karena apa? Dari pengalaman kami, keilmuan kami, kebanyakan kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, kecanduan judul, masuk dalam circle pertemanan, pergaulan, dia akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada yang menemukan yang sudah kecanduan judul ataupun narkoba, segera dibilangi untuk berhenti, diajak rehab, dibawa ke RSUD Cilacap atau dibawa ke BNN supaya direhabilitasi. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami berpesan, mari kita bersama-sama bergerak, dimulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, nyengkuyung bareng, wujudkan Desa Bangunreja sebagai desa yang bersinar. Apa itu bersinar Bapak Ibu? Bersih dari narkoba. Siap ya? Dari ini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bapak Ibu? Cekap? Atau ada yang mau maju? Monggo.
Biasanya kalau ada wayangan saya suka ngajak kuis maju ke depan siapa gitu. Ini ada yang mau maju Bapak Ibu? Sekap? Mau kenduren guys, siap Ibu. Sekap ya. Sebelum diakhiri saya ini untuk penyemangat bersama. Kalau saya mengatakan desa bangun reja bersinar, mohon Bapak Ibu menjawab bersih dari narkoba. Untuk penyemangat dan diingat-ingat apa sih mau materinya. Oh kan bersih dari narkoba, obatnya jaga keluargaku supaya bersih dari narkoba. Siap nggih? Mari bersama kita wujudkan desa bangun reja bersinar, bersih dari narkoba. Tepuk tangan. Ah, ini bapak-bapaknya malu-malu, pasti yang semangat ibu-ibu ini nyanyi, pengajian dan lain sebagainya. Nah, makanya nih ibu-ibu sangat penting sekali perannya untuk mendorong bapak-bapak selalu optimis. Siap nggak ibu-ibu? Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dalam acara yang mulia ini kita silaturahim, memetri bumi, Desa Bangun Reja dan warganya tansah manggih rahayu wilujeng, kalis ing rubedo nir ing sambikala. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba telah selesai. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima